Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah selalu melindungi kita, melimpahi kita dengan keberkahan yang berupa kesehatan, serta kita diberikan kemudahan dalam segala hal, terutama dalam menerima pembelajaran hari ini. Anakku sekalian, kita sudah membahas mengenai letak dan luas Indonesia. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Yang sekarang yang sudah kita pahami dan benar-benar kalian cermati, sekarang Ibu akan melanjutkan dengan materi yang berikutnya, yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kelahiran atau natalitas. Yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Jadi perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor: kelahiran, kematian, dan perpindahan. Perpindahan itu adalah perpindahan penduduk. Yang berkaitan dengan dinamika penduduk, kita akan membahas mengenai atau mempelajari mengenai jumlah penduduk. Indonesia berdasarkan data kependudukan di tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia berada pada urutan keempat di dunia. Jadi berada di urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Kalian perhatikan tanda merah itu adalah panah yang mengarah di Indonesia. Artinya Indonesia berada pada urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jadi jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat ke-4. Yang berikutnya yang berkaitan dengan jumlah penduduk itu sendiri, karena Indonesia itu merupakan jumlah penduduk itu terbesar keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Apa ada keuntungan dan kerugian dari jumlah penduduk yang besar? Keuntungannya apa? Penduduk usia produktif berlimpah. Jadi pada saat kita membutuhkan tenaga yang produktif, maka dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, maka kita jumlahnya berlimpah dengan adanya jumlah penduduk yang besar. Tapi apa kerugiannya? Di sini samping keuntungannya ada kerugiannya. Apa kerugiannya? Yaitu apabila memiliki kualitas penduduk yang rendah, maka itu cenderung menjadi beban bagi negara. Apa yang kualitasnya rendah itu berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Itu dampak positif dan dampak negatif atau keuntungan dan kerugian jumlah penduduk yang besar. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan dinamika kependudukan Indonesia adalah persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk itu tersebar merata atau tidak. Di mana persebaran itu dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Dan biasanya wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik itu fisik maupun manusianya, akan cenderung
dipadati penduduk. Jadi, wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kalian bisa mengamati peta kepadatan penduduk Indonesia. Itu ada Pulau Jawa, Kalimantan, dan Papua. Pulau Jawa memiliki tanah yang subur dan telah lama berkembang, sehingga penduduk di Pulau Jawa cenderung lebih padat dibandingkan daerah Kalimantan dan Papua. Sehingga pemerintah untuk mengatasi dari kepadatan penduduk ini melakukan program yang kita kenal dengan program transmigrasi. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan dinamika kependudukan Indonesia adalah komposisi penduduk. Apa komposisi penduduk? Yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Jadi pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, dan tempat tinggal. Itu yang dimaksud dengan komposisi penduduk, jadi pengelompokannya. Kemudian yang berikutnya adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ada dua. Yang pertama itu faktor alami. Yang kedua adalah faktor non-alami. Faktor alami itu faktor yang berupa kelahiran dan kematian. Jadi yang terbentuk dengan sendirinya itu adalah faktor alami. Sedangkan faktor non-alami itu faktor yang terbentuk karena suatu keadaan. Kelahiran itu faktor alami, jadi terbentuk dengan sendirinya. Kematian itu juga merupakan faktor alami. Kalau kelahiran bisa menambah jumlah penduduk, sedangkan kematian bisa menambah atau mengurangi, bukan menambah ya, kematian adalah mengurangi jumlah penduduk. Kemudian yang faktor non-alami juga ada dua. Imigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan emigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Itu yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat, ya, pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Jadi semakin cepat pertumbuhan penduduknya, maka tingkat pengangguran semakin tinggi. Kemudian persebaran penduduk yang tidak merata, itu persebarannya juga tidak merata. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah angka ketergantungan tinggi. Angka ketergantungan tinggi, kemudian arus urbanisasi juga tinggi, serta dapat menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat, dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran karena jumlah lapangan kerja tidak mencukupi, sehingga jumlah penduduk yang tidak bekerja itu melebihi jumlah lapangan kerja. Kemudian angka ketergantungan juga tinggi, itu terkait dengan beban bagi penduduk produktif. Arus urbanisasi, perpindahan masyarakat desa ke kota, serta menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk itu akibat dari keempat
dari faktor yang menyebabkan atau akibat yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang cepat. Itu akan jadi menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk itu karena tingginya angka pengangguran, persebaran penduduk yang tidak merata, angka ketergantungan yang tinggi, serta arus urbanisasi yang tinggi. Hal lain yang berkaitan dengan kualitas penduduk, kita juga akan belajar kualitas penduduk. Apa saja yang berkaitan dengan kualitas penduduk? Yang pertama itu adalah pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Pendidikan, tingkat penduduk Indonesia masih rendah, sehingga usahanya adalah memberikan beasiswa, kemudian pemberian dana BOS, dan wajib belajar. Kemudian kesehatan, dilihat dari angka kematian bayi dan harapan hidup. Kemudian pendapatan rata-rata penduduk atau pendapatan per kapita itu berkaitan dengan kualitas penduduk. Kemudian yang kelima adalah keragaman etnik dan budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik 2010, Indonesia terdapat beberapa suku bangsa atau etnik, sehingga Indonesia memiliki keragaman budaya dari segi pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, atau upacara adat, dan lain-lain. Bisa kalian pahami. Kemudian untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas bagi kalian. Kalian kerjakan aktivitas individu pada buku paket IPS halaman 49 dan 50. Kalian kerjakan. Ibu akhiri untuk hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.